Om Swastiastu, Tabi Selamat Lingun Latai, Salam Sajutkan dan Melempang. Hai guys, perkenalkan nama saya Resa Susanti dan sekarang saya berada di Museum Belanga. Nah, saat kita masuk di Museum Belanga, kita akan dijumpai dengan profil dari Kalimantan Tengah. Nah, pada fase pertama yaitu fase kehamilan, kita akan menjumpai dengan peralatan yang digunakan orang saat kehamilan seperti manas, mangkok tambak, mangkok tabur, piring malawen, piring kecil dan gelas tempat tampung tawar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada alat-alat atau perlengkapan kelahiran seperti yang pertama tempat ari-ari, yang kedua pemotong tali pusat atau sembilu, yang ketiga tempat pakaian atau saok, dan yang keempat yaitu tempat memandikan bayi. Nah, di sini ada ritual meruah awal. Ritual meruah awal yaitu tanda seorang bayi sudah bisa dibawa keluar rumah dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke, next selanjutnya yaitu ritual nahunan. Ritual nahunan yaitu ritual pemberian nama kepada bayi atau anak. Adapun perlengkapan yang digunakan seperti mangkok tambak, mangkok tawur, piring malawen, piring kecil, gelas tempat tampung tawar, dan batu asah. Oke, terlanjut lagi yaitu di fase yang kedua yaitu di fase pernikahan yang dimulai dari hakumbang au. Hakumbang au merupakan pembicaraan untuk menyampaikan niat laki-laki melamar gadis atau seorang perempuan. Nah, dilanjutkan dengan majamisek. Majamisek merupakan perjanjian meminang atau misek. Perlengkapan yang digunakan seperti guci atau balanai, kemudian uang logam atau uang kertas, kemudian gong dan lilis lamiang atau lamiang terus pelek. Oke, next selanjutnya yaitu perkawinan. Puncak acara perkawinan adalah resepsi. Nah, di sini ada dekorasi dan perlengkapan yang digunakan pada saat berlangsungnya upacara pernikahan seperti guci atau belanga, gong, dawen apar atau tempat sasajen, bokor atau sampul, peludahan, patung atau patung karuhe, rebayang, sumpit, dan masih banyak lagi alat-alat yang digunakan saat upacara ritual perkawinan. Nah, jika teman-teman penasaran, ayo datang ke Museum Belanga untuk lebih mengetahui dan melihat secara langsung alat-alat dan keunikan yang ada di museum. Oke, lanjut, kita sampai di fase yang ketiga yaitu fase kematian. Nah, adapun perlengkapan yang digunakan seperti pita rotan, peti mayat atau raung, peti barang atau rumi, guci, mangkok, dan piring. Oke, next yaitu ritual balian tengkulak Ambon Runtas. Nah, ritual ini bertujuan untuk membual sial atau runtas akibat meninggalnya anggota keluarga. Oke, next di sini juga ada ritual meraja antang dan pendeng saut dewa. Adapun peralatan yang digunakan seperti duhung, mandau, baju adat atau sangkarut, katambung, dan sampulau dare. Nah, di sini juga ada peralatan seperti lancang, mandau, hamak dare, sangku, dan garantung. Nah, dan ada juga sandung, sepundu, tombak atau lunjuk, dan rabayang. Nah, oke, next di sini juga ada pasah keramat. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke lantai 2. Let's go. Nah, selanjutnya yaitu penangkapan ikan yang dimiliki kekuatan magis, yaitu mihing. Nah, uniknya pembuatan dan penggunaan mihing memiliki tabu tersendiri. Selama membuat mihing, tidak boleh berbicara kurang sopan atau berselisih paham. Seorang perempuan dilarang melihat atau memasuki bagian dalam mihing karena ikan bakalan enggan masuk dan menurut kepercayaan dapat mengakibatkan keguguran atau meninggal dunia saat melahirkan. Nah, saat mengambil ikan juga tidak boleh menyebabkan ikan terluka dan mengeluarkan darah sebab ikan lain
dipercaya tidak akan datang dan masuk lihing karena mencium bau darah sesama ikan. Oke, next selanjutnya yaitu rumah apung. Rumah apung adalah bangunan berupa pondok di atas rakit atau lanting. Nah, di sini juga ada macam-macam mandau. Oke, next selanjutnya yaitu ada alat-alat atau perlengkapan yang digunakan orang pada zaman dahulu untuk bercocok tanam seperti utar, lontong, garai padi atau lusir, rakung, gantang, kelaya behas, sauk pare, tampi kiap, pahat ules, tampi kiap, keba, lesung due bawok, halu, dan masih banyak lagi peralatan yang digunakan orang pada zaman dahulu. Nah, buat teman-teman tunggu apa lagi? Ayo ke Museum Belanga untuk mengetahui alat-alat yang digunakan orang pada zaman dahulu. Nah, dan yang terakhir yaitu rumah betang. Nah, teman-teman sekalian pastinya udah pada tahu dong rumah betang itu apa. Nah, rumah betang yaitu rumah adat khas di Kalimantan Tengah yang berbentuk panjang, lebar, dan tinggi dari tanah agar terhindar dari ancaman binatang buas. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari saya, dan saya akhiri dengan nama Santi. Om Santi.